Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyati, kelas 11 MIPA 3. Dalam video kali ini saya akan membahas materi dalam pelajaran Bahasa Indonesia semester 1 kelas 11. Bab pertama ialah teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisi cara ataupun tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah sehingga terciptalah tujuan yang kita inginkan. Dan struktur teks prosedur yaitu 1. Pembuka, 2. Isi, 3. Langkah-langkah, dan 4. Simpulan. Lalu, adapun ciri-ciri kebahasaan teks prosedur ialah menggunakan kalimat perintah, 2. Menggunakan kalimat saran dan larangan, 3. Menggunakan kalimat dalam bentuk pasif untuk memberi saran, tambahan, atau peringatan, 4. Menggunakan kriteria atau batasan, dan 5. Menggunakan kata keterangan, cara keterangan, alat, dan keterangan tujuan. Dan langkah-langkah dalam menyusun teks prosedur itu sendiri ialah: pertama, menginventarisasikan macam-macam kegiatan yang pernah atau dapat dilakukan, 2. Menentukan tema kegiatan, 3. Membuat kerangka dalam bentuk topik-topik kegiatan secara garis besar, 4. Mensistematisasikan kerangka dengan benar dan mudah dipahami pembaca, 5. Mengumpulkan bahan-bahan, dan 6. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah petunjuk yang jelas dan lengkap. Lalu, tema-tema yang biasa dipakai dalam membuat teks prosedur ialah meliputi tema dengan kehidupan, contoh seperti hidup sehat yang baik, dan yang kedua tema aktivitas tertentu, contoh cara membuat mie instan, dan 3 yang bertema tentang penggunaan alat seperti cara menggunakan benda seperti blender. Bab yang kedua ialah tentang teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan tentang proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, budaya, atau yang lainnya. Lalu adapun ciri-ciri atau karakteristik dari teks eksplanasi, yang pertama ialah terdiri dari pernyataan umum, dan yang kedua memuat informasi berdasarkan fakta atau faktual. 3 hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan, misalnya yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, dan yang keempat bersifat informatif. Kemudian kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi: 1. Banyak menggunakan kata yang bermakna denotatif, 2. Menggunakan konjungsi kausalitas ataupun kronologis seperti kata sehingga, dan yang ketiga menggunakan keterangan waktu pada kalimat-kalimatnya, contohnya pada kata pada ketika awal pembentukan dan sebagainya. Dan yang keempat menggunakan kata ganti benda, baik konkret ataupun abstrak. Dan yang kelima menggunakan kata kerja pasif, contohnya kata terkotori, dan masih banyak yang lain. Dan yang keenam menggunakan kata teknis. Selanjutnya ada 2 pola pengembangan yang biasa digunakan dalam menulis teks eksplanasi, yaitu pola kronologis atau disebut juga dengan proses, dan yang kedua pola kausalitas atau pola sebab akibat. Bab yang ketiga yaitu teks ceramah. Teks ceramah adalah karangan berisi sekumpulan paragraf yang mengandung informasi suatu hal atau pengetahuan untuk disampaikan kepada khalayak ramai. Tujuan teks ceramah sebagai informatif atau instruktif, dan yang kedua persuasif, 3 argumentatif, 4 deskriptif, 5 rekreatif, dan yang ke-6 naratif. Lalu struktur teks ceramah itu sendiri
dari pembuka, isi, dan penutup. Kemudian kaidah kebahasaan teks ceramah, yaitu menggunakan kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua jamak sebagai sapaan, dan menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Selanjutnya menggunakan kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi atau sebab akibat, dan menggunakan kata kerja mental, dan terakhir menggunakan kata-kata persuasi. Bab yang keempat yaitu cerpen. Cerpen adalah sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh tersebut. Dan di dalam cerpen ada nilai-nilai kehidupannya. Yang pertama yaitu meliputi nilai agama, 2 nilai budaya, 3 nilai sosial, dan yang keempat nilai moral. Dan adapun unsur-unsur pembangun cerita pendek meliputi tema, yaitu gagasan yang menjalin struktur isi cerita. Yang kedua, amanat, merupakan ajaran atau peran yang hendak disampaikan pengarang kepada pembaca. Dan yang ketiga, penokohan, merupakan cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. Yang keempat, alur, yaitu pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. 5, latar atau setting, meliputi tempat, waktu, ataupun suasana. Dan yang keenam, gaya bahasa. Dalam cerita, penggunaan bahasa berpengaruh untuk menciptakan suatu nada atau suasana persuasif serta merumuskan dialog yang mampu memperlibatkan hubungan dan interaksi antara sesama tokoh. Selanjutnya, struktur teks cerita pendek. 1. Abstrak, merupakan ringkasan cerita di awal cerita. 2. Orientasi, merupakan kalimat paragraf pembuka dalam sebuah cerpen, di mana penulis mulai menjelaskan tentang latar, waktu, suasana, dan lain-lain. Dan yang ketiga, komplikasi, merupakan hubungan sebab akibat yang ditunjukkan dengan tahapan atau urutan kejadian, mulai dari konflik sederhana sampai dengan tingkat lainnya. Dan yang keempat, evaluasi, merupakan titik terang dari masalah yang ada. Dan yang kelima, resolusi, merupakan solusi akhir atau bab terakhir dari sebuah cerpen. Dan yang keenam, koda, menjelaskan tentang kesimpulan atau nilai kehidupan dalam cerpen dapat diambil oleh pembaca. Dan adapun ciri-ciri kebahasaan dalam cerpen, yang pertama, banyak menggunakan kalimat bermakna lampau. Dan yang kedua, banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Dan yang ketiga, banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang terjadi. 4. Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan seseorang tokoh oleh pengarang. Dan yang kelima, banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Dan yang keenam, menggunakan banyak dialog. Lalu ketujuh, menggunakan kata-kata sifat. Dan itulah pembahasan saya tentang materi dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 semester 1 ini. Apabila ada kata-kata saya yang salah, maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.